Selamat datang di Desa Banjar yang terletak di Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan. Mayoritas penduduknya suku Banjar dan suku Jawa. Desa Banjar terdiri dari 8 dusun yang digunakan sehari-hari bahasa Jawa dan bahasa Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Asahan mengerjakan tugas dari Bapak Rahmat Suhargon dengan mata kuliah kewarganegaraan. Kami sekarang berada di Desa Banjar untuk melakukan salah satu wawancara. Dan sekarang kami berada di Desa Banjar, Kecamatan Erjoman, dan sekarang kami bersama dengan salah satu staf di desa ini. Pak, perkenalan dulu, siapa nama Bapak? Nama saya Muhammad Alus di bagian pelayanan di Desa Banjar. Boleh kami di sini bertanya beberapa hal Pak tentang desa ini Pak? Boleh. Pak, perekonomian di kalangan masyarakat Desa Banjar ini bagaimana Pak? Kalau untuk perekonomian masyarakat Desa Banjar, terutamanya masyarakat desa, kira-kira menengah ke bawah. Tidak ada yang sampai superior, kekayaannya lebih. Apa saja mata pencarian di Desa Banjar ini Pak? Kalau untuk mata pencarian masyarakat Desa Banjar, sebagian besar petani, kemudian pedagang, yang mempunyai usaha UMKM, ada juga yang PNS, atau banyak juga yang pelajar atau mahasiswa. Kalau boleh tahu Pak, luas desa ini kira-kira berapa Pak? Kalau untuk luas desa sekitar 710 hektar, di mana sebagian besar terdapat lahan perkebunan kelapa dan kelapa sawit. Berapa jumlah penduduk di desa ini Pak? Kalau untuk jumlah penduduk Desa Banjar sekitar kurang lebih 4.900 kurang lebih ya. Dan bagaimana akses terhadap layanan kesehatan untuk desa ini Pak? Untuk akses layanan kesehatan kita punya pusko yang berada di lokasi Dusun 2 Desa Banjar, Kecamatan Joman, di mana kalau untuk dari dusun ke dusun tidak kemungkinan menempuh jarak tidak jauh lah, sekitar beberapa menit saja kalau untuk pusko, di mana juga kita punya puskesmas di Kecamatan Erjoman sekitar 6 km dari Desa Banjar. Terlalu jauh ya Pak? Jauh. Dekat ya Pak ya? Iya. Karakter orang-orang di desa ini kira-kira bagaimana Pak? Kalau untuk karakter kita tidak bisa menilai satu-satu, namun kita bisa lihat Ya. di sini orang-orangnya ramah-ramah, berteman. Ya kalau kita ramah tentunya baik-baik, sopan santun juga, begitu. Begitu Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya Pak ya. Terima kasih Pak atas wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pak. Ada tugas dari salah satu kami. Kami ingin menjelaskannya yaitu tentang mencari tahu tentang latar belakang desa Pak, sejarah, jiwa. Sebelumnya perkenalan diri dulu Pak. Ini Bapak siapa? Saya Muhammad Fazli, Kepala Dusun 2 nih. Pak, Saya Sahrial, Kepala Dusun 7 Desa Banjar. baik. Kalau saya dari Pak Lepi dan saya ditemani oleh rekan saya. Nama Rizky Malaya Lubis. Soalnya Ki, mulai wawancaranya. Apakah ada sejarah yang tertinggal di Desa Banjar ini Pak? Kalau sejarah yang tertinggal dia dalam bentuk fisik atau bangunan gitu bisa dibilangkan hampir nggak ada. Kosong. Ya sekedar inilah terbentuknya kampung dulu sudah ada macam lapangan bola kan gitu ya kan. Ataupun tempat-tempat ibadah yang lama adalah tinggal dari tempat seperti itu masih ada tunggul-tunggul atau bekas-bekas bangunan yang sekarang udah pindah tempat yang lebih inilah, tempat yang lebih luas yang dari luar, kalau dulu kan di dalam-dalam.
macam ya kalau yang lama dia dari adanya kampung sampai ada itu macam pemakaman gitu aja lah dia kan. Kalau macam-macam bangunan bersejarah, monumen atau yang lain-lain itu nggak ada. Berarti nggak ada ya Pak? Nggak ada. Tahun berapa Pak? Kalau tahunnya dia sepengetahuan orang yang udah tua-tua dulu, dan beberapa kali kita tanyakan sama bahkan sebagian udah meninggal, saya pun dari tinggal di sini, adanya kampung ini masih disebut kampung lah dia tahun 1931. Itulah Banjar ini, seingat orang-orang tua kita, desa Banjar ini, tapi masa itu masih disebut kampung Banjar pada tahun 1931. Dan masa itu juga ada dia kepala kampungnya kan gitu kan. Nah, belum kepala desa, dia masih disebut kepala kampung, namanya almarhum Bapak Karja. Nah, itu dia desa Banjar lah, kampung Banjar berdirinya 1931. Setelah dia Indonesia merdeka 45, maka pemerintah di Kabupaten Asahan pun terbentuk 1946. Mengikut dari itu, maka ke desa-desa, salah satu desa Banjar harus dibentuk juga lah pemerintahan kan gitu kan. Pada masa itulah lagi terbentuk pemerintahan yang baru, disebut kepala desa Banjar. Yang pertama ya kembali Pak Karja itu yang terpilih jadi kepala desanya kan begitu, dari 1931 tadi sampai 1946 sampai tahun berapa saya pun kurang ingat persisnya, masih dia kepala kampungnya atau kepala desanya Pak Karja itu. Tapi terbentuknya pemerintahan setelah Asahan terbentuk 1946. Kalau desa Banjar terbukanya itu 1931. Nah, itu kampung Banjar sudah ada 1931. Berapa umat di kampung ini, Mas? Maksudnya Berapa orang di kampung? yang sekarang? Ya dari Rusun 1 sampai Rusun Indonesia. Ya, kalau sekarang dia hampir mencapai 5.000, 4.000 lebih dia. Termasuk besar kampungnya. Besar, dia terdiri dari 9 dusun. Dusun 1A, 1B, 2A, 2B, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu pada masa sekarang. Pada tahun 94 ke bawah, desa Banjar ini masih luas. Banjar luas dia sama desa Bangunsari. Tahun 94 itulah terjadi pemekaran di desa Banjar ini. Pemekaran desa tahun 94. Banjar Lamaya ini sekarang desa persiapan yang baru itu desa pemekarannya namanya Bangunsari. Sekarang masuk kecamatan Silolaut. Itu dulu masuk desa Banjar juga. Tapi karena terlalu luas mungkin tahun 94 dimekarkan. Jadi 2 desa, yang satu tetap Banjar, yang satu jadi desa Bangunsari. Banyak sekali, Pak. Ya banyak, kalau dulu banyak, luas betul. Sekarang nggak terlalu. Apakah ada persoalan kayak sekarang jadi motor atau Kalau itu udah pasti ada ya kan, Yus? Karena memang maraknya sekarang kan di mana-mana kayak narkoba lah kita bilangnya kan, narkoba, terus itu kenakalan remaja kayak apa, gemot itu lah ya kan, geng motor. Bahkan ada kemarin kita terjumpa, kami termasuk anak-anak desa ini, alhamdulillah udah dilakukan pembinaan kan gitu kan, yang masuk ke gemot, ada juga diamankan sama pihak kepolisian kan gitu, sudah diamankan, sudah dilakukan pembinaan. Dan ada juga beberapa tahun yang lalu juga, belum terlalu lama lah, ada juga kasus-kasus narkoba. Jadi tapi alhamdulillah sekarang sudah jauh berkurang. sempat marah juga ya? Sempat, ya. Tapi sekarang udah agak jauh berkurang, sudah banyak lah kurangnya. Bagaimana cara orang Bapak ini menangani kasus narkoba? Pertama kan narkoba ini kan luar biasa. Iya. Kalau saya pribadi lah, atau kami selaku kepala dusun, jadi tadi kadang kita lakukan pendekatan dengan cara melakukan kegiatan olahraga kan gitu kan, karena di sana pun ada, kalau kayak di dusun 6 ada lapangan bola kan gitu kan, sore-sore orang itu main bola. Kalau di sini di dusun 2, dusun 3 ada macam lapangan voli kan gitu, sore malam juga orang itu main voli. Dan sebagian juga ada yang ini di bidang keagamaan kita giatkan macam
kita aktifkan kegiatan remaja masjid kan gitu kan, kita adakan pengajian ada yang 1 bulan sekali kan gitu kan, di situ ada yang setengah bulan sekali, tergantung ini antusias remaja masjidnya mana kan gitu kan, kadang ada yang seperti itu. Tidak juga diwawancarai itu kan, nanya soal sejarah di sini, nanya soal apa mata pencarian di sini, sama tokoh-tokoh masyarakat sini lah, siapa lah dituakan di sini, Dulu sih ada Haji mulai dari masa kecil aja, dia kan udah nggak di sini lagi. Nah, kan kalau termasuk Guys, inilah kegiatan positif dari Desa Banjar, Kecamatan Air Joman. Oke, let's go.